Saya senang hari ini mendapatkan laporan bahwa cukup tinggi ya penjualannya. Dan memang saya kira Indonesia dari sisi konsumsi domestik ini kuat sekali, ya. Meskipun ekonomi global melemah, tapi konsumsi dalam negeri masih merupakan fondasi dari pertumbuhan nasional. Ini menjadi keunggulan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ya, karena banyaknya konsumen membentuk pasar internal yang sangat kuat. Lalu sinergitas UMKM adalah kunci utama kemandirian ekonomi. Meski kita memiliki pasar, suplai, dan demand yang kuat, masih banyak potensi rantai pasok yang belum terisi oleh UMKM Indonesia. Ya, ini yang justru penting, terutama di sisi produksi. Ina Bayer diuji Expo 2024 menurut kami adalah sangat penting untuk mendukung perluasan produk UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta rantai pasok BUMN dan swasta. Nah, sebagaimana diatur bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu 40% harus bisa menyerap produk dalam negeri. Nah, apalagi saat ini, ya, ekonomi nggak sedang baik-baik saja, meskipun Indonesia masih cukup kuat di 5%, tapi kita harus semua punya kesepakatan apakah belanja pemerintah, BUMN termasuk masyarakat, beli produk dalam negeri, belanja di dalam negeri. Ya, ini untuk memperkuat ekonomi kita. Ya, global sedang tidak baik-baik saja, karena itu belanjakan uang kita di dalam negeri. Tadi saya senang laporannya cukup baik ya, 722 miliar. Hari ini 900, hampir 1 triliun, tembuslah ya. Nah, tepuk tangan. Ya. Ya, antara supplier dan buyernya kita terus lakukan business matching supaya memang ada kecocokan antara barang yang ditawarkan dengan belanja pemerintah dan BUMN. Nah, ini kita terus sempurnakan dengan LKPP, ya, supaya Ina Bayernya nanti makin besar dan lebih efektif. Karena yang supplier dan buyernya sudah ketemu di permintaannya, ya. Nah, ini yang kita harus terus lakukan. Nah, saya tidak akan panjang lebar, karena sudah melihat bahwa Ina Bayer kerjasama kita dengan Dipindo, dengan LKPP ini sudah cukup efektif untuk merealisasikan belanja pemerintah, belanja BUMN untuk membeli produk lokal untuk mencapai maksimum belanja 40% dari APBN kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Teten Mas Duki, dan kami juga itu membantu ya, Mbak. Tangannya, Mbak. Sekarang sudah over capacity, Bang. Foto. Dan ada jadi kita temu 200 gram ya. Yang ini Silvan suaranya. Dari hari ke hari kerja sama kita di Ina Bayer antara Dipindo, Kemenkop dan LKPP ini kelihatan semakin efektif, karena kami semakin tahu sebenarnya kita punya apa, dari supplier punya apa, dan kita dari buyer, terutama dari pemerintah dan BUMN termasuk daerah juga kita semakin ketemu. Nah, ini yang saya kira ke depan juga ini akan semakin lebih baik ya, karena
Intinya kan begitu. Ya, kita ingin mengefektifkan belanja 40% APBN untuk produk dalam negeri termasuk kode UMKM. Nah, pekerjaannya adalah bagaimana kita mempertemukan antara buyer dengan supplier. Tapi bukan sekedar mempertemukan, tapi juga ya, mencari kecocokan antara yang mau beli butuh apa, yang mau jual punya apa. Nah, ini yang saya kira cukup efektif lah ya. Jadi kita berkomitmen untuk terus melanjutkan Ina Buyer ini ya bersama LKPP dan Hipindo, karena ini saya kira wadah yang sangat efektif untuk mengejar target kita 40% belanja pemerintah. Oke, saya kira dari saya segitu. Ya, terima kasih. B2B ya, jadi Badan Pangan itu juga menjualkan secara B2B, nggak cuma Pak Arief. Pak Arief izin, mungkin ada statement Pak Arief. Dan kembali UKM mendorong tadi TKDN yang 40% juga berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Presiden. Kemudian yang terlibat tadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, ya, semuanya terlibat dan kita mesti apresiasi kepada kita semua. Himbauan Pak Teten tadi mesti diingat tuh, jadi belanja, beli semua dalam negeri, nggak usah dari luar negeri ya, karena akan memperkuat ekonomi kita yang memang pertumbuhannya oke 5%, tapi harusnya bisa lebih baik lagi dan belanjalah produk dalam negeri. Terima kasih. Yang halal. Oke, yang pertama di kami itu ada program Entrepreneur Hub, ada sekitar 350 startup digital yang kita inkubasi. Ya, kita dandanin model bisnisnya, lalu kita pertemukan dengan calon-calon investor. Nah, kemarin saya bawa ke Singapura 15 startup dan startup digital yang memang di sektor produksi, banyak yang di sektor agritech sama aquatech. Ya, ini yang memang potensial untuk mendapatkan pembiayaan. Ya, kita ingin melebarkan investasi di digital ekonomi, tidak hanya berkerumun di e-commerce atau di digital payment, tapi kita ingin lebarin ke agriculture sama aqua. Kita punya potensi di situ. Ya. Kita juga akan bawa mereka ke, kami juga terus menjalin kerjasama dengan calon-calon investor di Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Belanda. Ya, jadi ini memang saya kira masih banyak yang tertarik untuk masuk ke digital ekonomi, ya, tapi ke sektor hulu, ya, sektor produksi. Ini saya kira terobosan. Biasanya kan UMKM tuh biasanya pameran produk di luar. Kita lupa, ya, kita bukan pameran produk karena tidak terlalu efektif. Kita bahwa UMKM yang punya potensi untuk mendapatkan pembiayaan dari modal venture. Ya, kemarin kita dengan DBS, kita tahu lah DBS itu bank besar di Singapura, ya, kerjasama dengan beberapa modal venture dengan kami, lalu kita mudah-mudahan lah ada yang beli beberapa startup. Oke ya, sertifikasi halal sudah diputuskan kembali di dalam rapat kabinet oleh Pak Presiden, ditunda sampai 17 Oktober 2026. Ya, pertimbangannya Oktober 17 Oktober 2004 itu nggak mungkin terpenuhi. Ya, karena ada aspek waktu, ada masalah biaya, ada masalah pendamping dan lain sebagainya. Nah, sehingga daripada nanti UMKM punya masalah hukum, ya, sehingga kami mengusulkan ini untuk ditunda. Ya. Alhamdulillah Pak Presiden setuju. Nanti akan diterbitkan Perpres
ya penundaannya. Sehingga para pelaku UMKM, terutama yang mikro, yang jualan makanan, minuman, jamu, herbal, sekarang mereka bisa tenang lah, ya. Nah, tapi nanti kita siapkan, ya, direncanakan lagi dengan baik, ya, supaya pada 17 Oktober 2026 tidak lagi ada perpanjangan lagi, ya. Itu kira-kira. Jadi ini saya paling khawatir memang kalau dipaksakan 17 Oktober 2024 itu nanti ada banyak UMKM yang diperiksa polisi, ya kan? Saya paling khawatir, ya. Retail juga takut kan, yang jualan produk tanpa esensial. Setelah kita lihat, memang nggak mungkin dipaksakan 17 Oktober 2024. Ya, itu saya perjuangkan lah teman-teman UMKM. Ya, terima kasih.